warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Baratunufus dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen akan mempresentasikan materi berjudul Reksadana Syariah. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian reksadana syariah. Secara bahasa, reksadana adalah kumpulan uang yang dipelihara. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN nomor 20/DSN MUI-4/2001, reksadana syariah Islamic Investment Fund adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal dengan manajer investasi wakil pemodal maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi. Jadi, reksadana merupakan salah satu lembaga syariah yang dapat dijadikan sebagai suatu alternatif bagi masyarakat untuk menginvestasikan dananya. Selanjutnya, skema reksadana syariah yang terdiri dari Bapapem, manajer investasi, bank kustodian, investor, hasil dari investasi. Bapapem sendiri di sini yang artinya Badan Pengawas Pasar Modal. Jadi, kegiatan Bapapem yaitu untuk mengawasi kegiatan dari pasar modal tersebut, yakni mengawasi manajer investasi dalam mengelola dana yang diberikan oleh investor tersebut. Kemudian, investor ini memberikan dananya kepada manajer investasi melalui bank kustodian. Jadi, bank kustodian di sini merupakan suatu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengamankan aset dari perusahaan maupun perorangan. Kemudian, dana yang telah dititipkan tersebut diberikan kepada manajer investasi untuk mengelola dananya. Dan dananya dikelola sesuai dengan kesepakatan di awal. Biasanya hasil dari investasi tersebut berupa deposit, saham, dan lain-lain. Sejarah reksadana syariah. Di Indonesia, reksadana telah ada sejak tahun 1977 melalui PT Dana Reksa. Produk yang ditawarkan masih belum bervariasi seperti sekarang, dan pembayarannya masih terbatas pada kalangan tertentu. Pada tahun 1977, perusahaan sekuritas milik negara, PT Dana Reksa, menjadi pionir dalam menerbitkan reksadana syariah. Reksadana menjadi instrumen pasar modal pertama yang beroperasi sesuai syariah Islam dan sebagai langkah awal lahirnya pasar modal syariah. 3 tahun setelah hadirnya reksadana syariah, PT Dana Reksa kembali mengeluarkan instrumen syariah baru, yakni berupa JIT, Jakarta Islamic Index, sebuah badan saham syariah. Indeks ini memperdagangkan saham-saham perusahaan pilihan dengan ketentuan prinsip operasinya tidak bertentangan dengan syariah Islam. Dengan pesatnya perkembangan reksadana, baik konvensional maupun syariah, tidak terlepas dari kehadiran Undang-Undang tentang Pasar Modal Indonesia Nomor 8 Tahun 1995. Juga telah diluncurkan pasar modal syariah oleh Bapepam yang bekerja sama dengan DSN, Dewan Syariah Nasional, yang diawasi langsung oleh DPS, Dewan Pengawas Syariah. Diharapkan dengan munculnya badan-badan di atas agar semua pihak yang terlibat di pasar modal merasa dilindungi hak-hak masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan. Selanjutnya, jenis-jenis reksadana. Yang pertama, reksadana syariah pasar. Yang jenis reksadana yang pertama ini hanya akan menanamkan modal pada instrumen pasar uang syariah di dalam negeri dan atau efek syariah yang memberikan pendapatan tetap. Yang kedua, reksadana syariah pendapatan tetap.
Jenis reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih ke dalam bentuk efek syariah yang memberikan pendapatan tetap. Contohnya obligasi. Yang ketiga, reksadana syariah saham. Jenis reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih ke dalam bentuk efek syariah yang bersifat ekuitas. Nomor 4, reksadana syariah campuran. Jenis reksadana yang melakukan investasi efek syariah yang bersifat ekuitas, efek syariah berpendapatan tetap dan atau instrumen pasar uang dalam negeri. Yang kelima, reksadana syariah terproteksi. Alokasi investasi yang dilakukan oleh manajer investasi dalam reksadana jenis ini sebanyak 70% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk efek syariah berpendapatan tetap. Yang keenam, reksadana syariah indeks. Pengalokasian nilai aktiva bersih dalam jenis reksadana syariah indeks minimal 80% diinvestasikan dalam efek syariah yang menjadi bagian dari indeks syariah. Yang ketujuh, reksadana syariah berbasis sukuk. Manajer investasi dalam reksadana jenis ini wajib mendapatkan nilai aktiva bersih dengan komposisi portofolio sebesar tidak kurang dari 85%. Yang terakhir, reksadana syariah berbentuk KIK penyertaan terbatas. Reksadana ini dilarang untuk ditawarkan melalui penawaran umum. Lebih lanjut, jenis reksadana ini juga tidak boleh dimiliki oleh lebih dari 50 pihak. Manfaat reksadana. Yang pertama, likuiditas. Investor yang membeli reksadana terbuka dapat menjual kembali kepada penerbitnya setiap saat, dan penerbitnya secara hukum wajib membelinya sesuai dengan harga pasar yang berlaku saat itu. Yang kedua, diversifikasi. Portofolio efek diversifikasi ke tingkat yang paling optimal, sehingga pemodal kecil pun dapat memperoleh manfaat diversifikasi investasi. Manajemen profesional. Pengelola reksadana pada umumnya terdiri atas orang-orang yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidang pasar modal. Biaya yang rendah. Reksadana yaitu kumpulan dana dari pemodal yang dikelola secara profesional dengan kemampuannya untuk melakukan transaksi secara kolektif. Pelayanan bagi pemegang saham. Reksadana biasanya menawarkan daya tarik kepada pemegang sahamnya, misalnya melakukan reinvestasi terhadap dividen dan capital gain secara otomatis. Transparansi informasi. Di sini reksadana wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaan secara berkesinambungan. Selanjutnya, mekanisme pengelolaan reksadana syariah. Yang pertama, mekanisme pelaporan, yaitu ketentuan mengenai kewajiban pelaporan bagi reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Mutatis mutandis berlaku bagi reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif. Yang kedua, pengelolaan reksadana syariah. Pengelolaan reksadana syariah wajib mengikuti peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pertama, reksadana berbentuk perseroan yang terdapat dalam undang-undang yang mengatur mengenai pedoman reksadana berbentuk perseroan. Yang kedua, reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif terdapat dalam undang-undang yang mengatur mengenai pedoman reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif.